Federico Valverde terus bersinar menjadi pilar andalan Real Madrid di sepanjang musim ini. Bintang berjuluk El Pajarito tersebut bahkan terus bermain meski dihantam rasa sakit akibat cedera paha. Pengorbanan Valverde juga semakin terlihat saat rela berpindah posisi menjadi bek sayap kanan. El Halcon menjadi solusi dadakan saat Dani Carvajal dan Lucas Vazquez cedera. Pemain asal Uruguay ini juga sering menjadi senjata rahasia El Real karena punya tembakan mematikan. Bagaimanakah pengorbanan Federico Valverde demi kesuksesan Real Madrid? Diberikan tugas berat menjadi pengganti Toni Kroos. Real Madrid dilanda kepanikan hebat usai Toni Kroos gantung sepatu di akhir musim lalu. Kepergian gelandang asal Jerman itu bakal menimbulkan kekosongan di lini tengah Los Blancos. Carlo Ancelotti sampai bersedih menyebut bakal susah move on dari sosok Kroos. Kami akan selalu merindukan Kroos, dia adalah pemain yang istimewa. Mencari pengganti Kroos itu sangat mustahil, kami harus beradaptasi, ujar Don Carleto. Namun The German Sniper ternyata sudah memiliki penggantinya di Santiago Bernabeu. Kroos langsung mewariskan nomor kerabatnya kepada Federico Valverde. Saat itu nomor punggung 8 milik saya masih tersedia. Untuk itu saya sangat gembira untuk memberikannya kepada orang ini, Fede Valverde, ungkap Kroos. Di sisi lain, keputusan sang sniper asal Jerman rupanya didukung penuh oleh Don Carleto. Juru taktik 65 tahun tersebut menilai El Pajarito mampu mengisi peran Kroos dengan baik. Valverde terus berkembang dan menunjukkan karakter yang jauh lebih baik. Kini dia memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Ia punya kualitas, kekuatan, dan kecepatan. Ketika Kroos meninggalkan klub, saya pikir dia memilih pemain yang tepat untuk menggantikannya. Meski sulit, Valverde cukup lihai menjaga keseimbangan di lini tengah El Real. Padahal El Pajarito punya gaya main yang berbeda dibanding Kroos. Valverde dikenal sebagai gelandang pertarung yang agresif membantu serangan. El Pajarito juga kerap bermain melebar ke sisi sayap dengan kecepatannya. Dirinya sering ditakuti pertahanan lawan karena punya kecerdikan melepas umpan silang. Selain itu, ex-pemain Peñarol ini juga lebih ngotot membantu pertahanan ketimbang Kroos. Sementara Kroos sendiri punya gaya main yang tenang sebagai pengatur tempo. Rela dipindah posisi menjadi bek sayap kanan. Selain menggantikan Toni Kroos, Federico Valverde kembali mendapat tugas berat di musim ini. El Pajarito dipaksa Carlo Ancelotti bermain sebagai bek sayap kanan Real Madrid. Sang entrenador terpaksa melakukan perombakan ekstrim akibat cederanya Dani Carvajal. Selain itu, Lucas Vazquez juga belum bisa diandalkan karena tampil angin-anginan. Meski begitu, Valverde justru berhasil menjawab kepercayaan Don Carleto dengan elegan. Dirinya juga tombol kokoh di lini belakang El Real saat menggilas Manchester City. Di leg pertama, Valverde sukses mematikan Jack Grealish selaku winger kiri The Citizens. Phil Foden yang menggantikan Vicky Jack juga gagal bikin El Pajarito mati kutu. Gacor menjadi bek sayap dadakan bikin Valverde makin layak disebut bintang multiposisi. The Athletic mencatat El Halcon telah memainkan 11 posisi berbeda sejak musim 2019-2020. Mulai dari gelandang tengah, winger kanan, bek kanan hingga striker sudah dijajal Valverde. Meski dipaksa menjadi bek sayap kanan dadakan, El Halcon tetap gak ngambek. Untuk saat ini saya senang bisa melakukan yang terbaik di posisi bek kanan. Saya tahu bahwa saya bermain di posisi ini karena rekan-rekan yang lain sedang cedera, maka saya harus mengisi posisi tersebut, ujar sang pemain. Sementara Carlo Ancelotti justru merasa telah membangkitkan potensi Valverde yang sesungguhnya. Valverde adalah bek sayap yang fantastis. Setelah Carvajal dan Lucas, Valverde adalah bek sayap terbaik di dunia. Ia bisa bermain seperti ini di banyak posisi di lapangan. Ia memiliki kecepatan yang luar biasa melawan rasa sakit demi membela Real Madrid. Pengorbanan Federico Valverde untuk Real Madrid bikin semua Madridista terharu bangga. Bukan hanya sering berpindah posisi, dirinya juga sering bermain dengan menahan rasa sakit. Valverde tetap tampil dengan suntikan pereda rasa sakit saat melawan Manchester City. Padahal gelandang 26 tahun ini sudah diperkirakan bakal absen karena cedera. Namun ternyata Carlo Ancelotti tetap menurunkan El Pajarito dengan bantuan pereda nyeri. Kendati begitu, jebolan Akademi Peñarol tersebut mampu tampil impresif sepanjang laga.
Buktinya, Valverde mencatat rata-rata rating 7,7 dalam 2 leg pertandingan tersebut. Bahkan El Halcon juga sukses menyumbangkan 1 assist untuk gol Kylian Mbappe. Valverde harus kembali dipaksa bermain dengan rasa sakit saat menghadapi Atletico Madrid. Sebelum leg pertama, Fajar itu sudah dihantam cedera akibat sobekan otot. Namun kondisi tersebut gak menghalangi Valverde untuk tetap tampil Spartan. El Fajar itu bahkan kembali mencatatkan sebuah umpan membelah lautan yang diselesaikan apik oleh Rodrigo. Gak sia-sia, perjuangan besar Valverde sukses mendapatkan rating 8,2 dari VoteMob. Selain mencetak assist cantik, dirinya juga mencatatkan umpan sukses sebesar 88%. Performanya yang luar biasa juga membuat Ancelotti kehabisan kata-kata untuk memujinya. Saya tidak bisa berkata-kata dengan penampilan Valverde. Dia berdampak besar kepada tim dan dia bahagia bermain bersama kami. Dia bermain bagus bahkan ketika tidak fit. Bisa Anda bayangkan bagaimana kalau dia fit? Ujar Don Carleto dengan bangga. Spesialis gol jarak jauh senjata rahasia El Real. Kontribusi Federico Valverde semakin vital karena bisa menjadi senjata rahasia Real Madrid. Bintang kelahiran Montevideo ini punya tembakan roket untuk meneror kiper lawan. Di musim ini, 5 gol milik Valverde di La Liga tercipta dari luar kotak penalti. Bahkan El Fajar itu hanya melepaskan 2 tembakan dari dalam kotak penalti sepanjang musim ini. Salah satu gol spektakulernya tercipta saat menghadapi Sevilla pada jornada ke-18. Berawal dari skema corner cerdas Los Blancos, Camavinga memberi umpan pendek ke Valverde. Tanpa pikir panjang, El Fajar itu ambil ancang-ancang untuk melepas syuting keras. Tembakan roket Valverde melesat kencang ke pojok kanan atas gawang Alvaro Fernandez. Gol indah pemain asal Uruguay ini sampai bikin Jude Bellingham iri habis-habisan. LJV bahkan sempat bercanda meminta Valverde untuk mencetak gol dengan cara normal. Cetaklah gol-gol yang biasa aja lah kawanku, ujar Bellingham. Di lain sisi, Valverde merasa gol-gol spektakulernya memang layak dirayakan. Menurutnya semua itu merupakan hasil dari latihan keras dari dedikasi tim pelatih. Gol saya adalah hasil dari latihan dan kegigihan staf teknis untuk menerapkannya. Semuanya berjalan baik dan berakhir dengan gol. Saya selalu mencoba menendang dari luar kotak penalti karena saya ahli dalam hal itu, ujar jebolan Akademi Penarol tersebut. Kemampuan syuting keras Valverde sukses membungkam keraguan publik. Dirinya berhasil melewati catatan ekspektasi golnya hampir 4 kali lipat di musim ini. Valverde diproyeksikan hanya punya peluang mencetak 1,20 gol saja di La Liga. Namun El Halcon tetap bisa menjebol gawang lawan sebanyak 5 kali di kasta tertinggi Liga Spanyol musim ini. Dengan performa spektakuler di musim ini, akankah Federico Valverde sukses membawa Real Madrid mendominasi semua gelar?